Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah pembahasan teologis yang benar-benar mendalam dan memikat banget dari Pendeta Mel Atok. Topik ini jujur aja bukan barang baru ya. Dari zaman gereja mula-mula sampai era digital sekarang, perdebatan soal hakikat Tuhan itu selalu aja mancing diskusi panas. Belakangan ini materi dari beliau tuh jadi perbincangan luas banget karena secara spesifik ngerespons kritik-kritik modern terhadap doktrin Tritunggal. Oh iya, sekedar ngingetin, kita di sini nggak lagi mihak kelompok manapun ya. Kita murni mau membedah gimana sih sumber materi ini nyusun argumennya secara logis dari teks Alkitab. Yuk kita lihat gimana gagasan yang kelihatannya super rumit ini bisa diurai jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar nih. Kenapa sih konsep yang jadi fondasi keyakinan ini tiba-tiba viral lagi dan memicu kontroversi di mana-mana? Kalian pasti tahu lah ya, di era media sosial kayak sekarang, argumen-argumen pendek tuh gampang banget dipotong di luar konteks. Dan boom, langsung deh memicu kebingungan massal. Ngomongin soal Sang Pencipta itu kan selalu jadi topik yang emosional banget. Nah, dari sumber yang kita bahas hari ini, kelihatan jelas kalau ketidakpahaman soal istilah ditambah beda cara baca teks kuno, itu jadi pemicu utama dari semua keributan online belakangan ini. Biar kita nggak pusing dan tetap on track, kita bakal ikutin 6 langkah sederhana dari materi sumber kita nih. Pertama, kita lihat kontroversi Tritunggal. Kedua, bedanya hakikat dan pribadi. Ketiga, Unitarian lawan Trinitarian. Keempat, kita cek bukti tunggal dan jamaknya. Kelima, Logos sebagai Sang Pencipta. Dan yang terakhir, soal keterbatasan pikiran kita sebagai manusia. Masuk ke poin pertama kita, kontroversi doktrin Tritunggal. Kita bakal lihat dulu nih, gimana sih peta perdebatan yang lagi rame sekarang. Jadi gini, sumber kita ini dengan sangat netral memetakan kalau ada banyak banget kelompok yang aktif menantang pandangan Trinitarian tradisional. Mulai dari ajaran saksi-saksi Yehova yang memang udah lama ada. Terus ada kelompok pelayanan khusus kayak Eric Cheng, sampai yang lagi viral banget belakangan ini dari pengikut Pak Erastus. Perdebatan ini tuh udah nggak cuma ada di ruang kelas teologi, tapi udah masuk ke feed HP kita semua. Makanya, ini jadi panggilan mendesak buat para teolog. Mereka nggak bisa cuma diam kan, harus ada respon literatur dan argumen yang kuat, terstruktur, dan pastinya alkitabiah banget buat ngasih pencerahan di tengah riuhnya debat netizen. Lanjut ke bagian kedua. Nah, di sini kita harus nyamain persepsi dulu soal apa itu hakikat dan apa itu pribadi. Ini kunci penting banget buat ngebuka seluruh perdebatan ini loh. Percaya deh, paham dua kata ini aja udah mecahin separuh misterinya. Pembicara di sumber kita ngejelasin satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Banyak orang yang kritik karena mereka ngebayangin ada 3 entitas fisik, kayak 3 sosok Tuhan berbeda yang lagi duduk jejeran di surga. Padahal sama sekali nggak gitu. Tritunggal itu nggak pernah ngajarin ada 3 Allah. Doktrin ini ngajarin kalau ada satu hakikat ilahi tunggal, esensi dari keilahian itu sendiri, yang dibagikan secara sempurna oleh 3 pribadi yang berbeda. Kayak yang ditekankan banget di materi ini, ketiganya itu sehakikat dan sederajat. Peran dan identitas mereka bisa dibedakan, tapi esensi keilahiannya sama sekali nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, monoteisme, Unitarian versus Trinitarian. Kita bakal lihat gimana definisi tadi nyambung sama konsep monoteisme. Sebelum bahas Tritunggal lebih dalam, sumber kita ngasih perbandingan yang keren banget sama politeisme. Di cerita ini, gimana di zaman dulu Tuhan secara historis ngebongkar dan bisa dibilang mempermalukan ide tentang banyak dewa di Mesir. Lewat peristiwa 10 tulah, Tuhan tuh nggak sekedar ngehukum loh, dia lagi ngasih semacam statement teologis. Pas ada tulah Katak, dia itu lagi ngalahin dewa Katak Mesir si Heket. Waktu kegelapan gulita turun, dia lagi naklukin dewa matahari, Ra. Jadi tulah-tulah ini adalah bukti sejarah yang emang dirancang spesifik buat nunjukin kalau politeisme itu keliru abis. Cuma ada satu Allah sejati yang berdaulat, dan itulah fondasi absolut dari monoteisme. Terus, sumber kita ngebagi penganut monoteisme ini ke dalam 2 kubu besar. Dua-duanya sama-sama nolak banyak dewa dan cuma percaya satu Tuhan. Tapi, caranya beda banget. Di satu sisi, ada monoteisme Unitarian. Contohnya dalam Islam, Yudaisme, atau kelompok saksi Yehova, mereka yakin kalau Tuhan itu mutlak tunggal, baik dalam hakikat maupun pribadinya. Nah, di sisi lain, ada monoteisme Trinitarian, yang meyakini kalau Tuhan itu tunggal secara hakikat, tapi jamak dalam pribadinya. Paham perbedaan dasar ini penting banget nih biar pikiran kita jernih sebelum masuk ke perdebatan ayat per ayat. Kategori udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, bukti alkitabiah, data tunggal, dan jamak. Yuk kita bedah teks-teks aslinya. Di sini pembicara pakai pendekatan yang disebut 2 sayap. Maksudnya gini, pembacaan kitab suci yang jujur itu harus mau nerima semua data, baik yang tunggal maupun yang jamak. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya ayat-ayat yang super tegas.
Kayak Ulangan pasal 6 ayat 4 yang bilang, Tuhan itu esa. Ini absolut, gak bisa dibantah. Tapi di sisi lain, kalau kita buka pasal pertama Alkitab, di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan sendiri berfirman, marilah kita menjadikan manusia. Perhatiin deh, pakai kata ganti jamak, kita. Belum lagi di Perjanjian Baru, ada perintah jelas buat membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab emang secara gamblang memuat kedua jenis data ini secara bersamaan. Terus kenapa sih pendekatan ini krusial banget? Karena dengan nyimbangin kedua data ini, pembicara ngebuktiin kalau Tritunggal itu bukan karangan manusia atau ide yang baru dibikin kemarin sore. Dalam cara baca yang sehat, kita nggak boleh tuh main potong atau buang ayat cuma karena nggak masuk di logika kita yang terbatas ini. Kalau kita cuma pilih-pilih ayat alias cherry picking demi ngedukung opini pribadi, itu namanya kita nggak menghormati teks sucinya. Tritunggal itu adalah satu-satunya kesimpulan logis waktu kita nerima semua ayatnya, baik yang tunggal maupun yang jamak, tanpa ngebuang satu pun. Lanjut ke bagian kelima, Logos, Sang Pencipta. Di sini sumber kita bakal nyelam lebih dalam buat ngejawab kritik-kritik spesifik tentang Yesus. Buat ngejawab klaim yang bilang Yesus itu cuma sekedar makhluk ciptaan, pembicara ngajak kita nelesurin Injil Yohanes pasal 1. Ada 4 langkah yang rapi banget nih. Langkah pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, yang menarik kata Yunani buat bersama-sama ini pakai kata pros, yang artinya semacam berhadap-hadapan, menunjukkan relasi yang intim banget antar pribadi. Langkah kedua, secara tegas dibilang kalau firman itu adalah Allah. Langkah ketiga, firman inilah yang aktif menciptakan alam semesta. Dan langkah keempat, firman pencipta ini akhirnya jadi manusia. Ini progresi identitas yang benar-benar solid dari teks aslinya kan? Penjelasan ini otomatis matahin kritik-kritik viral pakai logika yang simpel tapi tajam banget. Pendeta Mel Etok ngasih poin yang bikin kita mikir. Kalau Allah nyiptain alam semesta pakai firman-Nya, ya mustahil dong firman itu sendiri adalah sebuah ciptaan. Coba bayangin bentar. Kalau firman itu diciptain duluan, terus Tuhan nyiptain firman itu pakai apa kalau bukan pakai firman-Nya? Nah loh, bingung kan? Logika ini negasin kalau Sang Pencipta itu kekal tanpa awal. Nggak pernah ada satu detik pun dalam keabadian di mana Allah eksis tanpa firman dan rohnya. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, sekaligus yang terakhir. Dan asyiknya, bagian ini bakal narik teologi yang tinggi banget ini balik membumi dan relatable buat kita. Habis dengerin yang dalam-dalam tadi, pembicara dengan santainya nyorotin ironi kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirin deh, kita ini manusia modern, tapi sering banget kan dibikin frustrasi cuma gara-gara mau pairing headset Bluetooth atau gaptek ngotak-ngatik HP baru. Dan yang lebih epik lagi, kita sering banget nyerah waktu nyoba mahamin jalan pikiran pasangan kita sendiri. Iya nggak sih? Padahal kita ini lagi berurusan sama hal-hal materi dan sesama manusia loh. Jadi logikanya gini, simple tapi nyelekit. Kalau urusan hal-hal duniawi, gadget, atau interaksi manusia aja udah bikin otak kita ngebul, ya pantas aja dong kalau kita nyoba mahamin esensi dari Sang Pencipta alam semesta, akal budi kita bakal langsung nyampe di batas maksimalnya. Susahnya otak kita mahamin Tritunggal itu bukan berarti doktrinnya cacat, malah sebaliknya, itu jadi bukti nyata kalau kapasitas otak kita ini terlalu kecil buat nampung realitas kebesaran Tuhan yang emang melampaui segala batas ruang dan waktu. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, coba deh renungin pertanyaan pamungkas ini. Kalau Tuhan itu sebegitu sederhananya sampai gampang banget dimengerti sepenuhnya sama otak kita yang terbatas ini, apakah Dia masih layak disebut sebagai Sang Pencipta alam semesta yang tak terbatas? Biarin pertanyaan ini meresap, nguji logika kalian, dan semoga ngasih rasa kagum yang jauh lebih besar akan misteri Tuhan kita. Thank you banget ya udah ngeluangin waktu buat dengerin eksplorasi ini sampai habis. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.